Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di dapur ini. Di sini saya siapkan 1 ikat bayam dan 1 batang labu siam. Mau tahu caranya dan bahannya apa saja, saya membuat apa? Tonton dan simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih. Punya bayam jangan di sayur bening aja ya teman-teman. Bisa kita tumis. Dan di sini saya kupas labu siamnya. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Dan kemudian ini akan saya potong-potong. Jadi labu siam bisa diolah dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Bisa ditumis, bisa dibuat kuah. Kalau bosan di kuah bisa ditumis ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Tentunya sangat praktis ya teman-teman. Semua orang pasti suka deh. Dan kemudian ini saya potong-potong lagi seperti korek api ya teman-teman. Boleh dibuat kotak-kotak, disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk pemotongannya. Bumbunya juga sangat mudah dan simpel banget ditemukan ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman hasilnya, labu siam yang sudah saya potong-potong. Kemudian ini saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya siapkan 1 ikat bayam. Kemudian ini dipetik, diambil daunnya aja ya teman-teman. Diambil gagang yang masih muda. Ini bayam ini vitaminnya sangat banyak, seratnya sangat tinggi ya teman-teman. Ini juga bisa dicus ya teman-teman. Sayur bayam bisa dicus, ditambah wortel sama apel. Bagus untuk kesehatan. Nah ini dia teman-teman yang sudah saya petik sayur bayamnya. Kemudian ini akan saya cuci bersih. Dan ini dia teman-teman bayamnya yang saya sudah cuci bersih dan kemudian ditiriskan supaya airnya turun ya teman-teman. Dan siap kita masak teman-teman. Caranya sangat mudah dan simpel banget. Bumbunya juga sangat mudah. Di sini saya siapkan 2 siung bawang putih dicincang kasar dan irisan jahe. 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh terasi, dan 1 sendok teh sambal malat ya teman-teman. Sangat mudah dan simpel banget bumbunya. Dan di sini saya siapkan teflon. Saya tuang minyak sayur secukupnya untuk menumis. Dan setelah minyaknya panas, saya masukkan bawang putih dan jahe. Ini ditumis. Sampai harum dan wangi ya teman-teman. Dan bawangnya layu. Kemudian saya masukkan labu siamnya yang sudah dipotong-potong. Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Sampai labu siamnya agak layu ya teman-teman.
Dan ini sudah layu, kemudian saya tambahkan bumbunya. Dan kemudian saya tambahkan sedikit air dari sisa bumbunya. Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Dan kemudian saya masukkan sayur bayamnya. Diaduk-aduk sampai semua bumbu dan sayuran tercampur merata ya teman-teman, dan dimasak sampai matang. Sangat mudah dan simpel banget teman-teman. Jika bingung kita membuat menu apa, sayur bayamnya mau diapain, gampang dan simpel banget ya teman-teman. Ditumis aja seperti ini. Jika bosan, dibuat sayur bening. Ini bayamnya sudah layu. Saya kecilkan api kompor dan saya akan mencoba mencicipi rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantep teman-teman, terasinya terasa banget. Asinnya juga pas, pedasnya juga pas. Recommended banget teman-teman, wajib coba. Dan ini saya matikan api kompor dan kemudian saya tuang ke dalam piring saji. Jika teman-teman suka lebih pedas, boleh ditambahkan cabenya ya teman-teman. Karena ini malatnya sudah pedas, untuk saya ini sudah cukup. Mantap pokoknya teman-teman, wajib coba. Terasinya terasa banget. Nah ini dia teman-teman, sudah bisa buat temen nasi dan siap kita hidangkan teman-teman. Dan kemudian saya taburi dengan bawang goreng. Kemudian saya tambahkan teri yang sudah saya goreng. Sudah lengkap ya teman-teman, mantap banget ini buat hidangan keluarga. Nah ini dia teman-teman resep saya hari ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk bahan selengkapnya simak di kolom deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Dan saya lanjut menu kedua. Ini ada yang request kering tempe yang simple dan mudah banget. Di sini saya siapkan 2 papan tempe. Kemudian saya akan potong-potong. Saya iris tipis-tipis. Kemudian dipotong kecil-kecil lagi seperti ini ya teman-teman. Tentunya semua teman-teman sudah bisa. Nah ini dia teman-teman, tempe yang sudah saya iris-iris. Dan ini siap kita goreng teman-teman. Kemudian di sini minyaknya sudah panas, saya masukkan tempenya. Mohon maaf tadi videonya terpotong, tidak tersimpan. Dan ini digoreng sampai setengah matang ya teman-teman. Kalau untuk
Lebih kering boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Dan ini sudah menguning dan saya rasa ini sudah cukup. Kemudian ini akan saya angkat dan saya tiriskan. Membuat sambal goreng tempe dengan berbagai macam cara ya teman-teman. Ada yang suka lebih kering, ada yang suka setengah mateng, ada juga yang dikasih santan. Jadi macam-macam ya teman-teman sambal goreng tempe itu. Disesuaikan dengan selera masing-masing. Ada juga yang nyemek-nyemek, ada yang suka begitu. Tapi yang lebih awet itu yang kering banget ya teman-teman. Sampai sebulan nggak masalah. Nah ini dia teman-teman, sudah saya angkat dan saya tiriskan. Kemudian ini saya tuang ke dalam piring. Saya masih melanjutkan menggoreng sisanya. Dan ini dia teman-teman, hasilnya banyak. Kemudian di sini saya siapkan bumbunya. Ada 5 buah cabai yang sudah saya iris-iris, bawang merah, bawang putih, ada daun jeruk, lengkuas dan serai ya teman-teman. Disesuaikan dengan selera masing-masing untuk porsinya. Jika punya daun salam boleh ditambahkan daun salam ya teman-teman. Ini kebetulan saya lagi tidak punya, jadi saya tidak memberinya daun salam. Kemudian di sini saya siapkan teflon yang sudah saya kasih minyak. Kemudian ini saya masukkan bawang merah dan bawang putihnya, saya tumis. Biarkan layu. Kemudian saya masukkan bumbu keringnya. Diaduk-aduk kembali sampai semua layu dan harum. Dan kemudian saya masukkan cabenya. Jika ingin lebih pedas boleh ditambahkan cabenya ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk, diaduk kembali. Dan sejumput garam. Satu sendok teh gula pasir. Kemudian saya masukkan kecap manis secukupnya. Diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Kemudian masukkan tempenya. Diaduk-aduk kembali sampai semua bumbu dan tempe tercampur merata. Masih kurang, saya tambahkan kecapnya. Untuk pemberian kecap disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Nah, diaduk-aduk sampai semua tercampur merata. Terus ditumis sampai benar-benar tanek ya teman-teman. Kemudian saya akan tes rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Asinnya pas, manisnya pas. Bumbunya terasa banget. Daun serai sama daun jeruknya terasa banget, wangi banget. Dan saya rasa ini sudah cukup. Saya matikan api kompor.
dan saya pindahkan ke dalam piring saji. Aromanya wangi banget teman-teman. Karena teflonnya masih panas, jadi segera dipindahkan ke dalam piring saji ya teman-teman, supaya bumbunya tidak gosong. Nah, ini dia teman-teman hasilnya, kering tempenya sudah matang dan siap kita sajikan teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Sangat mudah dan simpel banget, tidak ribet, praktis, simple. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah hadir dan sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video saya yang lainnya. Salam sehat selalu, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.